Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dalam acara Sadap Sinergi Edukasi dan Dunia Pendidikan. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan guru hebat yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau adalah seorang penulis, aktif dalam kegiatan literasi. Kemudian beliau adalah pembatik level 4 tahun 2021 dan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selamat malam Ibu Evi Rohyani. Selamat malam Pak Dwi. Oke, gimana kabarnya Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang lagi sibuk apa Bu? Ya ini seperti yang disebutkan Pak Dwi tadi, sekarang kan lagi ikut pelatihan guru penggerak, jadi ikut pendidikan guru penggerak. Susah nggak sih jadi guru Itu penggerak Pak itu Dwi. Bu? Susah nggak daftarnya? Daftarnya banyak prosesnya Pak. Pertama ada 3 tahap kemarin itu saya itu. Kemarin yang pertama itu pakai isai kan. Nah isai itu soalnya 5 soal dan itu isai itu memang dikasih durasi kata-katanya Pak sampai 500 kata. Iya, karakter atau kata. Ya ada karakter, ada 1000 kata seperti itu. Terus ya banyak sekali memang di ISA itu yang ditanya-tanyakan. Lalu proses yang keduanya itu adalah tes RPP, rencana pembelajaran, persiapan pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah tes wawancara. Tapi di dalam waktu ketika kita masuk ke CGP itu yang pertama ada 2 tes, yaitu tes isai sama tes itu mengajar dan wawancara, seperti itu Pak. Jadi ada banyak tahapan ya yang harus dilalui gitu, dan Bu Evi ini adalah satu dari ribuan peserta yang alhamdulillah bisa ditetapkan sebagai seorang calon guru penggerak. Saya tidak menyangka Pak sampai seperti itu. Ya mungkin rezekian aja lah Pak. Seperti itu Pak. Tapi kalau saya lihat dari track recordnya Bu Evi ini banyak buku-buku yang antologi yang sudah ditulis, kemudian jadi pembatik level 4 tahun 2021, membuktikan memang menjadi seorang CGP ini adalah orang-orang yang pilihan gitu ya, tidak sembarang guru gitu, dan ini adalah melalui seleksi yang sangat panjang. Di saya itu ya salah satunya memang Pak saya isikan tentang 30 hari berkarya saya ketika itu kan. Memang saya kan mempunyai cerita seperti itu kan. Cerita saya mengajak teman-teman yang terdekat dengan saya untuk ikut menulis setiap hari. Kemarin itu saya membuat sampai level 6 apa level 7 ya, level 6, dan alhamdulillah saya ada novel itu tentang Delia. Nah, saya di situ kan karena semangat itu diikutkan lomba. Alhamdulillah di komunitas itu peringkat 3 seperti itu Pak Dwi. Berarti tidak diragukan lagi ya tentang kualitas penulisannya gitu. Ya, Oke Bu Evi, nah dengan seiring berjalannya waktu sudah dimulai ya kegiatan program guru penggerak. Materinya apa saja sih yang dipelajari di program pendidikan guru penggerak ini? Ya, di dalam program guru penggerak ini kan ada 3 modul ya Pak ya. Nah, modul pertama kemarin sudah saya lewati, saya belajar itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di paradigma visi guru penggerak ini ada 3 modul ya. Terus saya masuk ke praktek yang kedua, modul yang kedua itu tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga sekarang saya sudah sampai ke modul yang ketiga, yaitu pemimpin pembelajaran yang
dalam pengembangan sekolah, seperti itu Pak Dwi. Jadi ada beberapa modul ya dengan tiga judul besarnya yang sudah disebutkan tadi gitu. Kalau kita refleksikan kembali Bu Evi, kita kaitkan kegiatan guru penggerak ini dengan kegiatan pembatik level 4 waktu tahun 2021 kayak gitu. Ada keterkaitan nggak sih? Ya, sangat terkait sekali ya Pak, karena di sini memang kita kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, di sini kalau misalkan dikaitkan dengan rumah belajar, ini ada keterkaitan sekali Pak, yaitu berdiferensiasi konten seperti itu. Dan yang kedua yaitu sesuai minat bakat dan cara belajar siswa. Sekarang kan kita zamannya era globalisasi, sehingga anak-anak kan banyak membawa HP ya, HP Android. Contoh realnya itu waktu pas saya pengimbasan itu saya langsung ke anak-anaknya itu memperkenalkan tentang rumah belajar ini. Anak-anak sangat antusias sekali dengan mereka menginstal tentang platform rumah belajar. Jadi waktu itu saya seperti itu. Lalu yang kedua saya hubungkan dengan mata pelajaran saya ketika saya melakukan praktek baik, Pak. Nah, di situ anak-anak sangat antusias sekali ketika saya suruh lihat tentang sumber belajar, karena fitur-fitur di rumah belajar itu sangat banyak sekali. Ya, ada bermacam-macam di situ ketika itu. Ada game ya, saya suruh main game, mereka suka waktu itu Pak. Terus ada juga pengenalan peta ya, itu yang budaya kan banyak sekali ya Pak. Tapi khusus di mata pelajaran saya, karena saya mengajar fisika, jadi anak-anak itu saya minta untuk buka sumber belajar tentang fisika. Nah, ketika itu praktek baik yang saya lakukan yaitu membuat briket tentang pemanasan seperti itu, karena di lingkungan, kenapa alasan saya membuat itu waktu itu di level 4 itu tentang dihubungkan tentang kearifan lokal. Jadi saya membuat tentang briket. Nah, anak-anak juga mengerjakannya sangat antusias sekali karena dihubungkan dengan sumber rumah belajar. Mereka tahu buka tentang kalor ya Pak ya. Kalor itu kan panas di dalam fisika itu. Jadi kalor jenis itu mereka dari situ mereka menonton dulu, terus dihubungkan dengan yang mereka praktekkan di lingkungan sekolah kami. Seperti itu Pak Dwi. Jadi ada itu ya, keterkaitan antara portal rumah belajar dengan kegiatan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Bu Evi gitu. Jadi kita kembali ke jelas Pak. ke praktek baiknya tadi gitu. Tanggapan dari siswa bagaimana Bu Evi tentang pemanfaatan portal rumah belajar ini di pembelajaran fisika Bu Evi? Mereka sangat suka karena ini sangat mendukung hubungan antara praktek dengan yang ada sumber-sumber belajar. Tapi sumber-sumber belajar di portal rumah belajar itu kan juga ada banyak ya Pak ya. Tentang mereka bisa melihat yang saya sebutkan tadi, game kan. Terus kalau mereka suka melihat tentang antariksa, itu kan ada di rumah belajar itu kan Pak, lengkap seperti itu. Jadi tanggapan mereka itu sangat asik sekali karena sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anak sekarang ini sudah di era digital ya, sesuai dengan kodrat dan zamannya itu tadi. Nah, dia bisa terpenuhi. Jadi kita karena kita mengajar yang tadi yang dihubungkan dengan guru penggerak tadi, bahwa kita praktek pembelajaran yang berpihak pada murid itu terlaksana Pak, seperti itu. Jadi yang saya lakukan, saya rasa anak-anak sangat senang karena mereka happy Pak. Hasilnya itu gini, setelah briketnya itu jadi, itu kan berbentuk bulat-bulat seperti ini kan. Mereka videoin gitu kan. Terus mereka tumbuk-tumbuk sudah, terus mereka cetak.
dijemur, terus panas hasilnya dikumpulkan. Nah, setelah itu mereka bawa kemplang gitu kan. Nah, dibakar sama kemplang itu kan hasilnya, lalu dimakan sama-sama. Jadi mereka terlihat senang lah seperti itu. Jadi ada produk realnya gitu ya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian dari hasil Iya. pembelajarannya bagaimana Bu Evi pencapaian pembelajaran dari siswa? Mereka jadi mengerti bahwa bisa menghitung panas daripada suhu itu kan, karena sebelum dijemur dan setelah dijemur kan mereka jadi paham kan suhunya. Terus capaiannya ya mereka mendapatkan nilai setelah diadakan evaluasi, mereka dapat mendapatkan nilai yang cukup baik gitu. Jadi dengan adanya pemanfaatan portal rumah belajar, terutama fokus pada sumber belajar ya Bu Evi ya, ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bu Evi mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan sahabat rumah belajar, terutama dari guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Ya, teruntuk sahabat rumah belajar, tetap semangat, tetap berkreasi, tetap berkarya, karena di rumah belajar memang banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita bagikan kepada siswa-siswi kita, sehingga menambah kemampuan, pengetahuan belajar daripada murid-murid kita, dan praktek pengajaran yang berpihak kepada murid itu akan tercapai. Seperti itu Pak Dwi. Oke, terima kasih Bu Evi atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Sahabat rumah belajar, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bu Evi ya, sahabat rumah belajar tahun 2021 dan sekarang sedang menjalani program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan beliau lulus, kemudian menjadi seorang guru penggerak yang dapat menggerakkan komunitas dan meningkatkan kualitas pendidikan umumnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke, kita tunggu ya Bu Evi ya. Terima kasih Pak. Depan mungkin beliau sudah menjadi kepala sekolah atau instruktur atau pengawas ya. Gitu. Amin. Ya, amin Pak Dwi. Sahabat rumah belajar, jangan lupa tetap ikuti terus acara Sadap, Sinergi Edukasi dan Dunia Pendidikan, yang akan menampilkan bintang tamu guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar, belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja.